Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di CSM Multimedia Channel. Oke, kali ini saya akan buat satu buah tutorial melanjutkan dari tutorial-tutorial yang sebelumnya, yaitu mengenai Turbo Pascal, di mana yang saya akan buat di dalam video kali ini, yaitu mengenai program perkalian ya yang akan dibuat di Turbo Pascal. Oke, sebelum video tutorial ini saya buat, saya lanjutkan. Jangan lupa teman-teman tekan tombol subscribe dan bunyikan tombol notifikasinya ya teman-teman untuk mendukung channel saya ini. Oke, kita lanjut saja untuk tutorialnya. Saya di sini sudah menyiapkan satu buah Turbo Pascal ya di sini. Kalian klik dua kali atau bisa diklik kanan kemudian open. Ini tampilan awal untuk Turbo Pascalnya, silahkan kalian klik OK. Kemudian untuk memulai dengan perintah-perintah yang baru, di sini ada file, silahkan kalian klik untuk file, kemudian pilih new yang ini. Nah, seperti itu sehingga tampillah seperti ini. Nah, kita mulai untuk pengerjaan awal ya, untuk pengetikannya. Nah, untuk Turbo Pascal ini diawali dengan perintah uses crt ya, kemudian nanti diakhirinya oleh perintah N atau selesai. Kita mulai saja. Nah, kita mulai di sini program for, kemudian for ya, kemudian di sini do, karena kita akan membuat satu buah program perkalian dengan menggunakan looping atau perulangan do. Kemudian diakhiri oleh titik koma. Jangan lupa diawali dengan uses crt, titik koma, kemudian enter. Variabel. Nah, untuk variabelnya saya di sini akan dibuatkan satu buah variabel i ya. Kemudian yang keduanya yaitu variabel angka, di mana variabel angka ini nanti akan jadi variabel angka berapa yang kalian akan inputkan. Nah, di sini untuk tipe datanya saya gunakan tipe data integer. Kenapa? Karena ini untuk programnya menggunakan angka ya. Kemudian begin, mulai. Nah, di sini saya pakai clear screen CLRSCR yang fungsinya untuk menghapus layar tampilan untuk setelah menampilkan awal ya. Kemudian saya di sini akan tuliskan write len, menulis, kemudian pindah baris. Nah, di sini saya akan coba menyimpan variasinya ya, yang nantinya ini dibuat sebagai judul. Sebagai judul atau batas judul. Kemudian masukkan lagi tulis ya atau cetak. Nah, di sini saya akan masukkan perintah program perkalian. Nah, seperti itu. Nah, di sini tulisan program perkalian diapit oleh satu kutip ya, yang fungsinya itu nanti akan menampilkan sesuai dengan apa yang kita tulis. Kalau misalkan di sini kita tulisnya program perkalian, nah nanti itu yang tampilnya seperti ini. Nah, kalau misalkan di sini yang ada di dalam kutip satunya yaitu sama dengan, berarti nanti yang tampilnya itu sama dengan, itu sesuai dengan apa yang ditulis oleh kita di sini. Nah, seperti itu. Jadi, apa yang ditulis oleh kita yang ada di dalam satu buah kutip ini, itu yang akan ditampilkan. Oke, next selanjutnya. Nah, di sini saya akan masukkan lagi untuk pembatas yang kedua. Nah, pembatas yang kedua kita pakai sama dengan lagi. Nah, sama dengan lagi. Kemudian diapit oleh satu kutip. Jangan lupa titik komanya kelewat. Kemudian setelah itu, setelah mencetak tulisan ini, nah setelah mencetak ini nih, setelah itu si kursor nanti saya akan buat garis baru ya, pindah baris ke bawah.
Nah, ini perintahnya write learn. Write learn. Nah, garis baru berarti nanti dia pindah satu baris ke bawah setelah mencetak ini. Nah, kemudian di sini saya enter lagi. Kita tulis write di sini menulis. Nah, kenapa di sini nggak pakai write learn? Karena saya akan menulisnya ini tanpa menggunakan garis baru atau pindah baris ya. Kemudian saya akan masukkan di sini perintah masukkan perkalian yang Anda inginkan. Kemudian titik 2. Di sini bisa titik 2 atau misalkan sama dengan boleh. Ya, saya pakai titik 2. Nah, kemudian diapit oleh satu kutip, kurung tutup, titik koma. Nah, kemudian di sini read learn membaca dengan mengganti dengan apa yang kita inputkan di sini nanti itu sebagai variabel angka. Yaitu sebagai isi dari variabel angka itu sendiri. Ya, saya jelaskan lagi. Di sini write, masukkan perkalian yang Anda inginkan. Nah, nanti akan tampil itu tampilan ini. Nah, tulisan ini ya. Yang ada di dalam satu kutip ini. Nanti akan tampil tulisan seperti ini. Nah, kemudian nanti setelah tampil tulisan ini merupakan satu buah kalimat pertanyaan ya sebenarnya. Kemudian nanti kalian inputkan di sini. Mau perkalian apa? Misalkan perkalian 2, 3, 4, 5 atau berapa, terserah yang kalian mau ya. Di sini tinggal diinputkan angka berapa. Kemudian nanti di sini akan dibaca apa yang kalian inputkan. Misalkan di sini kalian inputkan angka 5. Nah, misalkan menginputkan angka 5. Nah, angka 5 ini nanti akan menjadi isi dari variabel angka. Nah, ini kan variabel ya. Karena variabelnya kita ada dua, variabel i dan variabel angka. Nah, variabel angka itu isinya jadi angka 5. Ya, karena di sini misalkan kita menginputkannya angka 5. Nanti angka itu isinya angka 5. Kalau misalkan di sini menginputkannya 7, berarti untuk variabel angka ini isinya nanti angka 7. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, enter. Kemudian yang selanjutnya write, tulis atau cetak dengan pindah baris ke bawah. Nah, jadi setelah mencetak ini dia akan pindah si kursor secara otomatis ke bawah. Garis baru ya. Nah, kemudian di sini baru kita menginputkan perulangannya, yaitu perulangan for do di sini. For variabel i untuk nilai awalnya itu, maaf ini titik 2 ya teman-teman. Variabel i dimulai dari angka 1 sampai dengan angka 10. Jadi nilai awal dari variabel i itu adalah 1. Nilai awal. Nanti nilai akhirnya harus sampai dengan 10. Nah, kemudian di sini do. Seperti itu. Kemudian enter ke bawah, begin, mulai. Kita mulai. Nah, di sini kita masukkan apa yang akan diulang. Apa yang akan diulang kalau misalkan nilainya belum terpenuhi ya di sini. Nah, yang akan diulang saya di sini akan menulis write learn, kemudian kurung buka variabel i, koma, kemudian saya akan apit x ya, x ini sebagai kali nantinya. X kemudian koma di sini masukkan angka. Kenapa ini angka? Kalau misalkan tadi di inputnya di sini angka 5, nah nanti di running ini angka itu jadi angka 5. Itu kalau misalkan ini 10, nah di sini jadi angka 10. Jadi logikanya i-nya 1, ini x itu kali ya. 1 kali 5. Nah, seperti itu. Kemudian di sini kita apit lagi pakai koma, kemudian kutip sama dengan kutip. Ini kenapa kutip 1 karena string ya.
karakter ya. Jadi kalau karakter itu diapit oleh satu kutip. Nah, ini. Kemudian yang selanjutnya koma. Nah, di sini variabel i akan dikalikan dengan variabel angka. Kemudian kurung tutup titik koma. Seperti itu. Saya akan jelaskan sekali lagi. Yang akan diulang yaitu mencetak tulisan variabel i. Variabel i-nya kita mulai dari angka 1 ya. Angka 1. Kemudian di sini koma. Nah, ini ada karakter kali. Jadi kalau misalkan diapit oleh satu buah kutip, itu akan menampilkan apa yang ada di dalam kutip ini. Nah, seperti itu. Kalau misalkan di sini X berarti X keluarnya. Kemudian koma. Nah, di sini ada angka. Angka ini merupakan nama variabel. Nah, ini. Nah, nama variabel ini nanti nilainya itu sesuai dengan apa yang diinputkan oleh kita di sini. Nah, di sini kalau misalkan kita menginputkannya di sini 5, nah otomatis variabel angka ini bernilai 5. Jadi di sini akan tampilnya angka 5. Nah, berarti 1 kali 5, kemudian muncul di sini karakter sama dengan. Kemudian setelah itu ada perintah I dikali 5. I berarti kan 1 dikali 5. Nah, nanti munculnya itu adalah 1 kali 5 itu berarti sama dengan 5 kan? Nah, berarti nanti di sini angka 5 yang muncul. Bukan 1 dikali 5 ya, nah, tapi hasil dari perkalian 1 dan 5 di sini yang akan muncul. Nah, seperti itu. Jadi logikanya nanti kalau misalkan berulang-ulang terus karena ini sampai dengan hasil akhirnya 10. Jadi di sini nanti munculnya itu 10 dikali 5 sama dengan ini hasilnya di sini ya. Berarti 10 kali 5 50. Nah, seperti itu. Itu seperti logikanya seperti itu. Nanti kalau di running itu munculnya seperti itu. Oke, enter. Kemudian di sini N. N-nya jangan dulu pakai titik ya. Pakai titik koma terlebih dahulu. Kenapa? Karena ini diperiksa dulu ya. Ini diperiksa dulu hasilnya. Kalau misalkan hasilnya sudah memenuhi, nah sudah memenuhi ketentuan ini, dia akan N ke bawah. Tapi kalau misalkan belum memenuhi dari ketentuan ini, dia akan berulang terus ke atas ya. Akan berulang terus ke atas. 1 ditambah 1, 2, 2 ditambah 1 sampai dengan 10. Nah, seperti itu. Kemudian N di sini readlen. Readlen, kemudian titik koma, baru di sini kalian tulis N, selesai. Seperti itu. Jadi maksudnya kalau misalkan ini sudah terpenuhi, dia akan pindah baris ke bawah, kemudian program selesai. Nah, seperti itu ya. Oke, saya review lagi untuk penjelasannya, penjelasan dari program ini. Nah, di sini kita memiliki dua buah variabel yang bertipe data integer ya karena bentuknya angka. Di sini ada i kemudian variabel angka. Variabel i-nya itu adalah 1 sampai dengan 10. Otomatis nanti variabelnya itu adalah dari angka 1 nilai awalnya sampai dengan 10. Kemudian variabel angkanya itu adalah di sini nanti ya. Di sini kalau misalkan kalian menginputkan di sini 5 atau 6 atau 7, jadi otomatis variabel angka itu nanti isinya sesuai dengan apa yang kita inputkan di sini angkanya. Jadi untuk variabel angka itu belum diketahui mau berapa. Tergantung si pemakai nanti mau angka berapa diisinya. Seperti itu. Kemudian di sini ada for i, nilai i itu nilai pertamanya 1, nanti hasil akhirnya itu nilai i itu harus 10. Nah, seperti itu. Kemudian ini yang diulangnya seperti ini. Jadi nilai i-nya 1 dikalikan, kalau misalkan di sini tadi inputnya kalian 5, jadi di sini 5. Kemudian di sini hasil akhir dari perkalian 1 kali 5 berarti 5. Nah, seperti itu. Oke, kita coba ya di running. Ya, di sini ada tulisan run ya atau run. Silahkan kalian klik ini tombolnya. Kemudian klik ini ya atau bisa menggunakan tombol kombinasi di keyboard. Yaitu dengan menggunakan CTRL F9. Tinggal diklik. Nah, ini tampilannya. Nah, ini
tampilannya di atas ada program perkalian itu sebagai judul. Kemudian di bawah itu ada pertanyaan masukkan perkalian yang Anda inginkan. Seperti yang saya tadi jelaskan di awal. Silahkan kalian masukkan di sini angkanya mau angka berapa. Angka yang dimasukkan di sini adalah yang nantinya menjadi isi dari variabel angka. Misalkan tadi saya bilang angka 5 misalkan. Angka 5, kemudian setelah itu kalian tinggal di enter. Nah, jadi di sini ya ada 1 dikali 5. Nah, karena menginputkannya angka 5, jadi di sini munculnya perkalian 5. Dari mulai 1 kali 5 sampai dengan 10. Kenapa sampai 10? Karena tadi menggunakan looping dari 1 sampai dengan 10 ya. Jadi 1 sampai 10 di sini bisa kalian rubah. Misalkan dari 1 sampai dengan 5 atau dari 6 dari 2 sampai dengan 9 itu boleh. Ya, tergantung kita maunya seperti apa. Oke, seperti ini ya, teman-teman. Ini perkalian 5 sudah jelas, tidak ada yang salah. Kemudian di enter. Nah, kalian perhatikan lagi. Nah, misalkan ini kan 10 ya. Nah, 1 sampai dengan 10. Berarti perkalian dari 1 sampai 10, 1 kali 5 sampai dengan 10 dikali 5. Nah, seperti itu logikanya. Oke, yang selanjutnya kita akan coba ini dirubah, diganti ya, seperti waktu di running tadi. Misalkan kita coba sampai dengan angka 7. Sampai dengan angka 7. Berarti logikanya kita sudah tahu ya bahwa nanti kalau di running itu dari 1 kali berapa sampai dengan berapa. Misalkan ini kita masukkan perkaliannya perkalian 8 misalkan. Berarti kan 1 kali 8 sampai dengan 7 kali 8. Nah, seperti itu. Kita coba ya. Oke, kita coba running. Di sini perkalian 8 ya tadi. 8. Oke, tinggal di enter. Nah, ini ya. 1 kali 8, 8, 2 kali 8, 16 sampai dengan 7. Ya, seperti itu. Karena tadi untuk loopingnya itu cuman sampai angka 7 atau 7 kali looping ya. 7 kali balikan. Oke, gitu ya teman-teman. Terima kasih. Ini merupakan satu buah tutorial. Mudah-mudahan bermanfaat. Tutorial dari perkalian ya, dimana perkalian ini kalian bisa inputkan perkaliannya berapa dari angka 1 sampai dengan 9, itu terserah dengan keinginan kita mau menginputkan perkalian berapa. Oke, mudah-mudahan dipahami dan dimengerti. Silahkan kalau misalkan ada masukan dan yang lainnya, silahkan ketik di kolom komentar di bawah video ini ya teman-teman. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.